Media Belanda Aberdeen Live melaporkan bila J.Itzes akan berganti kewarganegaraan dan bakal membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 mendatang. Laporan di Belanda ini muncul seiring laporan bila PSSI tengah mencari pemain keturunan Grade A untuk bersaing di Piala Asia 2023. Mantan ex-co PSSI Hassani Abdul Ghani menyatakan Erick Thohir dan Shin Tae-yong masih mencari pemain yang dimaksud tersebut di Eropa. Kini media Belanda Aberdeen Live melaporkan kemungkinan pemain yang dimaksud adalah bek Go Ahead Eagles J.Itzes. J.Itzes merupakan bek 23 tahun setinggi 190 cm. Pada musim ini, Itzes bermain 35 kali bersama Go Ahead Eagles di semua kompetisi dengan catatan 2 gol. Berdasarkan informasi dari Transfermarkt, J.Itzes akan habis kontraknya pada 30 Juni 2023 mendatang dan akan hengkang dari Go Ahead Eagles. Selain J.Itzes, ada 2 pemain-pemain Grade A di Eredivisie yang juga dilirik untuk bisa membela timnas Indonesia. Mereka adalah Jordi Waherman dan Ragnar Oratmangoen. Tenaga ahli Kemenpora bidang diaspora dan kepemudaan, Hamdan Hamedan sempat buka suara mengenai 3 pemain tersebut. Jika berkaca pada proses naturalisasi sebelumnya, maka pelatih Shin Tae-yong memberikan rekomendasi. Nantinya Hamdan dan timnya akan mengurus proses naturalisasi tersebut seperti yang sudah dilakukan. Langkah tersebut juga dilewati oleh Ivar Jenner dan Rafael Struijk yang baru saja mendapatkan status WNI dan mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Hernando Ari jadi salah satu dari 3 penjaga gawang yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia untuk FIFA Matchday bulan Juni 2023. Kiper asal Semarang tersebut buka suara soal lawan mereka. 2 nama lain yang mengawal pos penjaga gawang timnas Indonesia adalah Reza Arya Pratama dan Syahrul Trisna. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia bakal menantang 2 lawan pada FIFA Matchday Juni 2023. Kedua lawan tersebut adalah Palestina dan Argentina. Hernando Ari mengaku sudah melakukan evaluasi untuk menghadapi 2 laga tersebut. Penjaga gawang yang membela Persebaya Surabaya itu mengaku sudah menganalisis kesalahan individu selama SEA Games 2023. Selain itu, dirinya juga sudah mendapatkan gambaran kelemahan dan kekuatan Palestina dan Argentina. Hal ini didapatkan Hernando Ari melalui video yang dikirim oleh staf pelatih timnas Indonesia ke grup pemain. Hernando Ari pun mengomentari laga timnas Indonesia versus Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Menurutnya, laga tersebut menjadi suntikan motivasi tersendiri bagi Hernando Ari yang sudah terbiasa tampil di Stadion Gelora Bung Tomo. Pasalnya, Hernando Ari sudah terbiasa tampil dengan jersey Persebaya Surabaya saat tampil di stadion tersebut. Hernando Ari mengaku absen pada hari pertama TC Timnas Indonesia. Hal ini karena Hernando Ari mendapatkan undangan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Undangan ini juga ditujukan kepada seluruh skuad timnas U22 Indonesia yang memenangkan medali emas SEA Games 2023. Seperti yang diketahui, timnas U22 Indonesia sukses merengkuh medali emas usai mengalahkan Thailand dengan skor 5-2 di partai final. Hamdan Hamedan ungkap alasan 3 pemain Grade A termasuk Ragnar Oratmangoen masih belum jalani naturalisasi. Hamdan sendiri sempat jadi sosok yang mengurus naturalisasi pemain timnas Indonesia. Terbaru adalah Cirus Margono yang dalam proses pengembalian menjadi WNI. Memiliki jabatan staf ahli soal potensi diaspora membuatnya bertugas untuk menjadi jembatan antara federasi dan pemain keturunan. Saat ini PSSI dikabarkan sedang mengincar pemain keturunan Grade A. Apalagi skuad Garuda akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 yang digelar tahun depan. Berbicara tentang pemain Eropa dengan kriteria tersebut, muncul 3 nama potensial.
Pemain tersebut adalah Jordi Waherman, Jay Idzes, dan Ragnar Oratmangoen. Terkait 3 pemain tersebut, Hamdan Hamedan memberikan alasan. Dia menyadari bahwa 3 pemain tersebut memiliki kualitas. Selain itu, pemain keturunan adalah aset bangsa dan sangat membantu bagi timnas Indonesia. Hamdan menambahkan bahwa untuk menjalani naturalisasi memerlukan proses. Salah satunya adalah harus ada permintaan dari PSSI agar timnya bisa bergerak untuk melanjutkan proses tersebut. Dia menilai bahwa tambahan 3 pemain ini akan semakin menambah kekuatan skuad Garuda. Jika berkaca pada proses naturalisasi sebelumnya, maka pelatih Shin Tae-yong Maka memberikan rekomendasi. Nantinya Hamdan dan timnya akan mengurus proses naturalisasi tersebut seperti yang sudah dilakukan. Langkah tersebut juga dilewati oleh Ivar Jenner dan Rafael Struijk yang baru saja mendapatkan status WNI dan mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Pelatih timnas U16 Indonesia, Bima Sakti mengaku masih menunggu arahan dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir terkait pemilihan pemain untuk dikirim ke Aspire Academy. Seperti diketahui, Bima Sakti memanfaatkan program coaching klinik yang diikuti oleh 50 pemain muda Indonesia dari 29 Mei hingga 1 Juni 2023. Selama program tersebut, Bima Sakti mengaku ikut melihat proses pemain-pemain muda yang berada di bawah usia 16 tahun tersebut. Hal ini dilakukannya sebab ia juga tengah melihat dan memilih untuk bisa mencari pemain terbaik buat nantinya dikirim ke Doha, Qatar. Pemain timnas U16 Indonesia ini nantinya akan ada yang dipilih dan dikirim untuk berlatih di Aspire Academy. Namun untuk berapa anak yang akan dipilih buat diberangkatkan ke Qatar belum diketahui. Legenda timnas Indonesia itu mengaku saat ini ia masih fokus melakukan seleksi mencari pemain-pemain yang ada. Sebab ia ingin mencari pemain terbaik yang bakal bisa dimainkan di Piala AFF U16 kualifikasi Piala Asia U17 dan agenda lainnya. Akan tetapi untuk keputusan pastinya Bima mengaku belum tahu berapa pemain yang akan dibawa nantinya.